Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo para penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Kabar Rantau. Di video kali ini kita akan membahas tentang update terbaru pembangunan Tol Sumatera Barat. Jika kalian penasaran dengan konten ini, klik tombol like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Video kali ini kita akan memberikan informasi tentang progres pembangunan Tol Sumatera Barat menuju Pekanbaru Riau. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menemukan titik terang persoalan terkendalanya pembebasan lahan untuk proyek jalan tol Padang Pekanbaru. Kini proyek strategis nasional pembangunan tol itu menunjukkan progres signifikan. Hingga Januari 2022 capaian pembebasan lahan ruas I Padang Sicincin tercatat telah mencapai angka 57%. Wakil Gubernur Sumbar Audi Joinaldi mengatakan pihaknya terus berupaya mendorong percepatan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru tersebut. Karena yang terkendala itu hanya dari Padang, sementara dari Pekanbaru berjalan dengan baik. Kini melihat progres pembangunan yang semakin menampakkan titik terang berkat kolaborasi dan kerjasama yang baik dari tim percepatan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru. Saya optimis ke depan akan baik-baik saja, katanya, dalam rapat bersama Kementerian PUPR, PT Hutama Karya, BPN, serta Forkopimda Sumbar di Padang, Senin 7 Februari 2022. Dalam pembahasan rapat tersebut, penggantian kerugian lahan seksi Padang Kapalo Hilalang sejumlah 56 bidang tanah sudah mulai diproses melalui skema konsinyasi. Guna mempercepat proses penggantian, Kementerian PUPR telah mengajukan permohonan dana talang pada PT Hutama Karya. Hutama Karya, dalam hal ini juga telah menyampaikan kesediaannya untuk menyiapkan dana talang senilai 52 miliar rupiah bagi 46 bidang tanah. Sementara 7 bidang tanah lainnya masih dilakukan penilaian, dan 3 bidang tanah masih dalam proses perbaikan penilaian oleh appraisal. Nantinya dana talang tersebut akan dititipkan pada Pengadilan Negeri Pariaman, sambil menunggu ketetapan pengadilan bagi ke-56 bidang tanah, sesuai alur yang diatur dalam PP No. 19 tahun 2021 dan Perma No. 2 tahun 2021. Ke-56 bidang tanah yang dimaksud, yaitu 12 bidang di Nagari Sungai Buloh Selatan, 3 bidang di Sungai Buloh Barat, 2 bidang di Sungai Buloh Utara, 17 bidang di Nagari Buayan, 1 bidang di Lubuk Alung, 1 bidang di Balahilia, 6 bidang di Pasialaweh, 7 bidang di Sicincin, serta 7 bidang yang masih dalam penilaian di Parit Malintang. Semua kini telah menjadi prioritas dalam proses percepatan pembebasan lahan guna pembangunan tol Padang Pekanbaru tersebut, tegasnya. Sementara itu, Manajer Pengendali dan Pelaksana PT Hutama Karya Berlin Tampu Bolon mengatakan khusus untuk potensi 56 bidang tanah yang menjadi lahan prioritas, pihaknya telah mengajukan alokasi dana talangan. Ini menjadi prioritas kita saat ini. Alokasi konstruksi bisa diajukan untuk menalangi konsinyasi, sebutnya. Menurutnya untuk mempercepat proses, Direksi Hutama Karya juga telah mengalokasikan dana pembangunan untuk dijadikan talangan. Kendati demikian, pengajuan terhadap hal ini masih perlu dikaji di tingkat LMAN, Kemenko Marves, dan Manajemen Hutama Karya Pusat, agar dapat segera dijalankan, mengingat masih ada beberapa dispute administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Sembari proses tersebut berjalan, Berlin berharap dukungan dari seluruh stakeholders, terutama Pemprov Sumbar, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk melakukan pendekatan agar eksekusi lahan konsinyasi nantinya berjalan lancar. Kami harapkan terutama kepada Pemprov Sumbar, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi agar dapat melakukan soft approach pada masyarakat setempat. Dana akan dialokasikan manajemen. Uangnya sudah ada, hanya tentu ada administrasi lebih lanjut yang harus dilalui, pungkasnya. Menanggapi itu, Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Supriyatna Rahmat menyampaikan pihaknya mendukung penuh proyek strategis nasional ini. Hanya saja dia menegaskan kembali aturan-aturan yang harus ditaati dalam proses konsinyasi. Terutama mengenai tahapan ketetapan putusan pengadilan serta alur uang yang dititipkan pada pengadilan negeri untuk nantinya diserahkan kepada pemilik tanah.
Pengadilan tentu saja mendukung proyek strategis nasional, tapi kita tentu perlu berhati-hati dalam administrasi konsinyasi yang tengah diproses ini. Jangan sampai menyalahi aturan. Jadi seperti itu kira-kira untuk update info progres pembangunan tol Sumatera Barat sampai Riau. Jika kalian menyukai konten info-info seperti ini, berikan like, komen, subscribe, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.